Sementara itu terkait dengan insiden keracunan usai menyantap menu makanan program makan bergizi gratis di berbagai daerah. Kepala BGN Sudaryono sampaikan permintaan maaf kepada para korban dan keluarganya. Hal tersebut disampaikan Sudaryono dalam konferensi pers di kantor BGN Jakarta Pusat Jumat sore. Di momen ini kami juga menyampaikan permintaan maaf kepada korban dan keluarga korban di seluruh Indonesia, di beberapa kejadian, ada di Jepara, ada yang di Jogja, ada kemudian di Jayapura, termasuk yang di Semarang dan lain-lain ya. Ini kami mohon maaf, barangkali kami akan terus tingkatkan ini. Selain itu juga kami minta izin untuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ini kami perbaiki dengan segera tata kelola untuk supaya kasus keracunan ini betul-betul kami bisa nolkan. Febri Adriansyah ex Jampitsus selesai diperiksa tim 9 Kejaksaan Agung selama 7 jam di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Usai melakukan pemeriksaan oleh tim 9 Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah ex Jampitsus langsung masuk ke dalam mobil tahanan. Febri Adriansyah diperiksa sebagai tersangka pada kasus dugaan TPPU. Kuasa hukum ex Jampitsus mengatakan ada 20 pertanyaan yang dilontarkan ke Febri. Selain itu, ia mengatakan Febri ex Jampitsus kooperatif saat diperiksa oleh penyidik. 20-an pertanyaan ya tadi, dan sebagian besar yang ditanya adalah lanjutan dari pemeriksaan awal sebagai tersangka sekitar tanggal 24 Juli ya. Hari Jumat saat penetapan tersangka beberapa waktu yang lalu. Jadi Pak FA sudah menjelaskan apa yang ia ketahui tentu saja, dan ada salah satu poin juga yang tadi disampaikan karena ini adalah hak dari tersangka, yaitu ditanya apakah ingin menghadirkan saksi atau ahli yang saksi meringankan atau ahli. Itu kan hak tersangka yang diatur di KUHP. Kami berencana akan menghadirkan saksi yang meringankan dan ahli untuk membuat lebih terang persoalan ini. Pemirsa, puluhan siswa SMP negeri di Magelang, Jawa Tengah diduga keracunan makanan. Para korban mengeluhkan pusing dan mual usai menyantap nasi kuning berisi acar, telur, dan orek tempe di lingkungan sekolah. Puluhan siswa sekolah menengah pertama negeri 3 Candi Mulyo dilarikan ke instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Mobil ambulans silih berganti membawa para korban yang mengalami mual-mual, lemas hingga muntah-muntah. Tercatat 20 anak yang masuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih dengan gejala yang sama. Diduga para pelajar tersebut keracunan makanan, namun 5 diperbolehkan pulang setelah kondisi membaik. Ada 20 pasien yang kami tangani di IGD RSUD Merah Putih dengan status 5 yang sudah pulang karena setelah dilakukan observasi dan pengobatan sudah dinyatakan stabil dan diperbolehkan untuk pulang. Salah satu keluarga korban keracunan mengaku mengeluhkan sakit perut usai menyantap nasi kuning berisi acar, telur, hingga orek tempe di lingkungan sekolah. Rasanya di rumah ya? Ya, udah di rumah. Jam berapa tadi? Jam berapa ya? 3 apa jam berapa ya? Katanya habis makan apa, Bu? Makan itu nasi kuning apa ya? Kuning. Dari sekolah atau di mana makannya? Di sekolah. Pihak rumah sakit sudah mengambil sampel muntahan untuk diperiksa di laboratorium. Penyebab pasti keracunan siswa ini masih dalam penyelidikan petugas. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono melaporkan. Pengemudi ojek online di Sleman, Yogyakarta nekat menjamret kalung emas jutaan rupiah milik seorang ibu rumah tangga. Memakai atribut jaket ojek online, seorang pria terekam kamera CCTV kabur mengendarai sepeda motor.
keluar dari gang. Tak lama kemudian, seorang ibu berusaha mengejar pria ini hingga ke jalan raya. Pelaku berhasil kabur usai menjamret kalung emas korban senilai 7 juta rupiah. Meski sempat kabur, pelaku akhirnya dapat ditangkap setelah polisi menyelidiki identitas pelaku dari rekaman kamera CCTV. Pemirsa, polisi menangkap wanita muda pelaku pencurian motor. Korban pelajar SMK berkenalan dengan pelaku melalui aplikasi kencan. Wanita 21 tahun ini ditangkap polisi di rumah kontrakannya di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Pelaku mencuri sepeda motor milik pelajar SMK yang baru dikenalnya melalui aplikasi kencan. Kemudian korban diajak bertemu pelaku di permukiman Basmol Kembangan Utara. Pelaku yang beralasan ingin buang air kecil meminjam sepeda motor korban untuk pergi ke toilet di minimarket. Pelaku tak kunjung kembali setelah ditunggu selama 1 jam, membuat korban sadar sepeda motornya dibawa kabur pelaku. Berbekal rekaman kamera CCTV, polisi berhasil mengidentifikasi dan menangkap pelaku. Seorang pria asal Blitar ditangkap atas kasus penipuan dengan modus janji pernikahan. Korban bekerja sebagai TKW di Hong Kong mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Polisi menangkap pelaku penipuan dengan modus menjanjikan pernikahan. Korban wanita berusia 48 tahun warga Tulung Agung mengalami kerugian mencapai 622 juta rupiah. Peristiwa bermula pada tahun 2020 saat korban berkenalan dengan pelaku melalui media sosial. Pelaku mengaku belum menikah dan menjanjikan akan menikahi korban. Pelaku meminta korban mengirimkan uang hasil kerjanya di Hong Kong. Uang korban dijanjikan pelaku dijadikan untuk modal usaha hingga membeli kendaraan sebagai aset bersama. Saat korban kembali ke Indonesia, uang yang selama ini dititipkan tak kunjung dikembalikan dan pelaku sulit dihubungi. Polisi melacak keberadaan pelaku hingga ke Ponorogo dan berhasil menangkapnya di depan terminal Selawaji. Viral aksi tawuran antar gangster di Semarang, Jawa Tengah menjadi perhatian Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah. Kedua kelompok gangster tawuran menggunakan senjata tajam dan bom molotov. Polisi dengan cepat tangkap 12 pelaku tawuran antar gangster berbekal video yang viral. Polisi juga menyita sejumlah senjata tajam yang diduga digunakan dalam tawuran. Dari 12 itu, kita filter dan dapat kita jadikan tersangka adalah 1 dewasa, 3 anak, dan 3 anak. Totalnya 4 orang. 12 pelaku ditangkap, selanjutnya diproses hukum terkait dugaan penggunaan senjata tajam. Polisi menyebut ancaman pidana dalam pasal yang diterapkan dapat mencapai 7 tahun penjara. Sementara itu, polisi masih memburu 17 pelaku lain yang diduga terlibat dalam aksi tawuran tersebut. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan.